Selamat datang di channel Uncle. Apa kabar kalian semuanya? Gokil ya. Matiin dulu. Oke, ini gue mau dari rumah mau menuju ke kedai ya kan. Gue mau coba bahas soal satu topik ya. Soal workshop nih. Ya, gue nggak lelah-lelahnya gue ngomongin soal workshop. Semangat banget gue sama workshop karena jujur workshop itu satu ruang dimana tempat gue untuk berbagi, tempat gue untuk sharing ya, untuk berbagi kepada lingkungan orang lain, kepada teman-teman yang memang mau masuk ke dunia usaha, khususnya di kopi ya kan. Jadi bisnis kopi nih, jadi workshop bisnis kopi. Jadi bukan pelatihan tentang kopi aja, tapi tentang bisnis kopinya, tentang bisnis ya. Ini karena bisnis kopi itu nggak cuma kopi doang, tapi bisnis gitu ya. Makanya orang yang ahli kopi belum tentu sukses gitu dalam bisnis kopi, karena ada faktor kopi bisnisnya itu ya. Kali ini gue mau bahas begini. Buat teman-teman yang baru mau mulai ya, baru tertarik dengan bisnis kopi atau mau merintis sebuah bisnis yang mungkin nggak suka kopi tapi pengen punya satu tempat untuk lu kayak workspace lu gitu. Lu pengen punya satu tempat yang buat lu berkarya, buat lu tuh apa ya, kan sekarang tuh coffee shop tuh jadi tempat orang kerja kan, orang do something atau berkarya sesuatu lah di kedai kopi gitu. Nah, poin gue sederhana, kenapa enggak buka sendiri gitu, Pak? Buka sendiri gitu coffee shop lu sendiri, di mana tempat lu berkarya gitu, tempat lu memulai sesuatu. Gue mau lewatin kedai kopi. Ini daerah Pajajaran ya, ini daerah grupnya Bajai lah ini. Grupnya si Bajai ya kan. Aduh gila nih. Kopi Kanama. Ada Kopi Halo, Kanama, banyak banget ya. Banyak banget brand-brand besar sekarang bermunculan. Brand-brand yang baru buka terus langsung gede gitu, langsung rame gitu ya. Banyak banget di Bogor khususnya itu ada 250-an kedai kopi ya yang bakal gue kunjungin satu-satu. Tapi proses lah. Jadi sekarang buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis kopi, pengen belajar tentang bisnis kopi, gue ada pelatihan yang sebulan sekali tuh gue adain gitu ya. Gue sharing rahasianya gimana buka kedai kopi, gimana membangun sebuah bisnis kopi mulai dari perencanaan sampai opening ya. Bagaimana sih lu menyiapin semuanya, memprepare dapurnya gimana, dashboardnya si kedai kopi gimana, barnya gimana, konsepnya gimana. Karena kalau cuma lu beli alat-alat doang, mau buka kedai kopi ya sewa tempat, renovasi, terus juga beli alat-alatnya, ya semua orang kayak gitu mah gampang ya, mudah gitu. Tapi kan lu butuh sesuatu yang nggak cuma itu doang. Lu butuh bagaimana sih nyusunnya tuh, gimana nih step-stepnya nih. Dan jarang banget orang yang ngebocorin lah cara-cara lu ngebangunnya gitu. Jarang banget ya. Makanya Uncle Joe itu salah satu diferensiasinya, pembedanya adalah di situ. Kenapa banyak peserta yang datang dari luar kota Bogor ya, Jakarta, Bandung, Depok, Bekasi, Tangerang, terus luar daerah ya, dari Padang, dari Samarinda, Lampung, Pekanbaru, Surabaya, Makassar, apalagi Bali, waduh gila, Bali, NTT bahkan. Mereka datang rela gitu ya untuk sewa hotel, tiket pesawat, PP untuk ikut workshop yang harganya nggak lebih dari 500.000 gitu ya pelatihannya. Dan itu jujur terlalu murah banget ya buat teman-teman yang mau masuk. Kita ngomongin bisnis kan, kita perspektifnya bisnis nih. Ini ngomongin bisnis. Kalau sebuah investasi di bawah 500.000, di bawah 1 juta untuk sebuah bisnis, menurut gua keterlaluan kalau ada yang bilang mahal. Kenapa ada orang yang di daerah mau datang ke Bogor ya, dia sampai sewa hotel, terus tiket pesawat, karena dia tuh tahu gitu,
dia tahu bahwa dia tuh mau masuk dunia bisnis, dia mau berbisnis. Ya bukan mau iseng-iseng mau cuma cari tahu doang, bukan. Memang mau berbisnis. Nah, untuk orang-orang yang mau berinvestasi, berbayar harganya ya, rela dia untuk datang jauh-jauh dari luar kota. Di situ gue akan totalitas gitu untuk jadi mentor buat mereka secara lifetime. Ya, memang setelah workshop kelar, memang gue nggak lepasin teman-teman peserta workshop itu begitu aja. Gue akan terus mentoring mereka. Gue pengen sharing aja, dan bahkan guanya yang jadi bisa belajar sama kalian gitu, teman-teman yang udah merintis. Banyak kok yang udah sukses yang gede-gede ya, kayak Rendir juga yang di Bogor, ada Kopi Dulu ya, ada Oma Kulina, ada Warung Nyandu, ada GKP Kopi, Kalisto Kopi. Banyak banget, ada 60-an kedai kopi yang udah 60 lebih kedai kopi yang udah buka sejak gua bikin workshop pertama. Lalu ada 200-an orang yang gue mentor secara corporate ya, secara grup. Dan itu menjadi satu satu track record lah gitu, gimana gue bisa ngebangun komunitas ini gitu. Nah, jadi menurut gue teman-teman yang mau bayar harga, gue rasa itu investasi yang murah banget ya. Wong, gimana coba bisnis lu sehari itu bisa omsetnya di atas 1 juta, omsetnya di atas 2 juta per hari, gara-gara lu bilang mahal. Kalau misalkan 495.000 itu mahal, tapi omset bisnisnya sehari itu udah bisa nutupin cost workshop lu. Maksud gua keterlaluan aja kalau ada yang bilang mahal gitu. Karena di luaran sana, kalau gue lihat nih, konsultan aja untuk jadi konsultan kopi, lu mesti ngeluarin kocek 30-40 juta loh untuk jadi konsultan. Bahkan gue pun ya ada jasa konsultan pribadi, itu pun gue dibayar 30-40 juta. Nah, jadi maksud gue ya buat workshop 3 sesi gitu ya, gue rasa itu terlalu murah gitu untuk dikatakan mahal ya. Jadi mahal murah itu relatif sebetulnya. Jadi teman-teman kalau memang merasa mahal, kalian tuh harus banget ikut workshop ya. Kalau kalian ngerasa murah, ini mah harus banget ajak partner kalian, keluarga kalian untuk ikut workshop ya. Kenapa? Karena setelah lu ikut workshop, lu punya perspektif yang berbeda ya. Kenapa gue bilang perspektif yang berbeda gini? Buat teman-teman yang baru, pemula, newbie, ataupun nggak ngerti gimana gue buat ngebangun coffee shopnya, mau kemana arahnya, mau positioningnya di mana gitu, positioningnya, lalu ada penempatan market lo gimana, terus manajemennya mau seperti apa, mau sampai kemana brandnya gitu. Lu tahu dong ada brand-brand kopi yang kalau lu pegang lu ngerasa bangga gitu ya. Contohnya Starbucks ya. Starbucks kita nggak perlu pungkiri, dia adalah salah satu brand kopi sukses nomor 1 di dunia. Gimana nggak coba lu megang brandnya aja ya, megang gelasnya Starbucks aja, lu ngerasa jadi orang kaya gitu. Karena ada efek sosial, ada efek status sosialnya terangkat gara-gara sebuah brand. Bayangin loh, ada satu brand kopi bisa begitunya. Kebayang gak sama teman-teman punya satu brand kopi yang kalau dipegang sama orang itu ngerasa, wah, status sosial gue naik nih. Dia mau pede taruh di Instastory, dia mau pede taruh di feed Instagramnya. Kenapa ada orang yang naik ke pesawat ya dari Jakarta ke Surabaya misalkan? Kenapa ada yang mau di bisnis kelas coba? Padahal kan di ekonomi sama. Karena ada dampak sosialnya gitu, status sosial itu naik gitu gara-gara lo naik ke bisnis kelas. Nah, maksud gua, brand kopi kalian tuh mau dibawa kemana arahnya? Apakah cuma satu daerah doang, satu kota di mana kalian berada, atau sampai ke skala nasional? Itu kan perlu dibahas, perlu disusun konsepnya ya. Karena background gua seorang desain interior, jadi gua paham soal menyusun sebuah konsep ini.
Ya mungkin di luar sana banyak banget yang udah yang jago-jago ya, cuman kan jarang banget yang mau sharing gitu. Ya maksud gua, kenapa banyak di luar kota datang ke Bogor gitu buat untuk bahas beginian, karena jarang orang yang mau sharing. Karena goals gua, motivasi gua tuh bukan yang buat sisi bisnis doang, enggak, tapi ada dampak sosial yang gua kerjain gitu. Dan buat teman-teman nih, perspektif yang berbeda yang gua maksud adalah ketika lu masuk suatu hal yang baru, dunia yang baru, lu tuh seperti masuk ke hutan belantara kan. Hutan belantara, jejaknya juga jalan setapak gitu ya. Kita nggak tahu di situ ada bahaya apa, ada macan kah, ada singa kah, ada beruang kah. Gua nggak tahu lu ngadepin apa di sana. Ketika masuk dunia kopi, lu bayangin aja es batu aja ya. Ini gue kasih tahu, es batu aja ada mafianya loh. Mafia es batu aja ada. Es batu itu yang kristal itu, yang satu bal 20.000, itu aja ada mafianya ya. Jadi belum lagi berhubungan sama ormas tertentu ya kan, belum lagi berhubungan sama parkiran aja ada mafianya ya, belum lagi berhubungan sama pabrik-pabrik, produsen-produsen yang memang berhubungan sama mafia lah gitu ya. Banyak banget loh. Nah itu kan hal-hal yang menurut gua perlu ada perspektif di luar yang sudah melewati itu semua yang dibagikan gitu. Gue sih menyarankan brand-brand gede sekarang pun harusnya membuka ya, bagaimana biar centang biru kan, gimana biar followersnya banyak, tapi nggak mau sharing gitu. Nggak ada tuh yang ngasih tutorial tuh mereka yang udah centang biru bikin kopi ya, bisnis kopi gitu, tapi jarang gitu yang mau sharing. Maksud gue, ketika lu masuk dunia hal baru, banyak rintangan, challenging, obstacle tertentu, butuh ada orang yang ngasih tahu lu lihat, sini deh, lihat deh, begini lo bisnisnya, begini lo perspektifnya. Lu bisa lihat dari atas di hutan belantara itu, lu diangkat naik helikopter ya, dan lu bisa lihat, oh ternyata gue di situ toh. Lu tahu tujuan lu kemana, lu tahu arah lu mau kemana. Itu gara-gara lu udah lihat dari perspektif helikopter. Gua menggambarkan perspektif yang berbeda itu adalah perspektif helikopter ya, dimana lu naik ke atas, lu lihat gitu dari atas, oh ternyata jalannya ke sini toh, oh ternyata di situ ada macan toh, oh ternyata di situ ada buaya toh. Lu perlu naik ke helikopter itu, dan helikopter itu harganya 495.000 gitu ya. Dan gue nggak bisa muat banyak orang dong, nggak bisa gue angkat satu terus tiba-tiba gue bawa lu, nggak bisa, karena kapasitas gue cuma bisa ngasih lihat lu doang gitu doang tuh gitu. Dan lu turun lagi di hutan itu, ketika lu turun lagi, lu pasti punya perspektif yang berbeda kan, punya cara pandang yang berbeda, bagaimana cara lu menjalaninya. Lu udah tahu step-stepnya gimana ya, lu jadi nggak dibohongin sama orang lah, istilahnya begitu loh. Kerugian pun bisa diminimalisir. Nah kurang lebih begitulah yang gue maksud perspektif yang berbeda itu. Jadi kalian perlu berinvestasi ya di workshop. Silakan ikut yang di bulan Januari, dan yang volume 34 agak spesial karena gue kasih tutorial bikin kopi susu kekinian. Gue kasih tutorial itu, dan gue juga kasih free mentoring lifetime ya. Jadi kalian ada dalam satu grup WhatsApp yang akan kita saling sharing lah di situ. Jadi kalian ada dalam komunitas para founders. Dagingnya tuh sebenarnya di komunitas itu. Ya, jadi gitu aja soal workshop ke-34 yang bakal gua adakan di bulan Januari, tanggal 31 Januari. Dan jangan lupa daftar, booking tempatnya, karena di era pandemi seat gue terbatas cuma 15 aja ya, 15 orang doang. Dan gitu aja deh gue rasa. Semoga mencerahkan ya teman-teman ya. Sampai ketemu di bulan Januari di workshop bisnis kopi low budget volume 34. Dadah.